Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan Senja Amalia Rahmawati, Maulida Ivanasari, dan saya sendiri, Asti Dwi Pratiwi. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi mengenai talasemia. Jadi, apa itu talasemia? Talasemia merupakan penyakit hemolitik herediter yang disebabkan oleh gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. Penyakit ini ditandai dengan menurunnya atau tidak adanya sintesis salah satu rantai alfa beta dan atau rantai globin lain yang membentuk struktur normal molekul hemoglobin untuk pada orang dewasa. Talasemia merupakan salah satu penyakit yang mengenai sistem hematologi dan seringkali dibahas bersamaan dengan rumpun hemoglobinopati. Penyebaran talasemia. Talasemia menjadi penyakit hemolitik herediter dengan prevalensi dan insidensi paling tinggi di seluruh dunia. Prevalensi talasemia terbanyak dijumpai di daerah-daerah yang disebut sebagai sabuk talasemia, yaitu Mediterania, Timur Tengah, Asia Selatan, Semenanjung Cina, Asia Tenggara, serta Kepulauan Pasifik. Data kasus talasemia. Health Organization atau WHO memperkirakan sekitar 7% dari populasi global, sekitar 80-90 juta orang, adalah pembawa talasemia beta, dengan sebagian besar terdapat di negara berkembang. Pada populasi Asia Tenggara, dilaporkan bahwa frekuensi karier hemoglobinopati dan talasemia adalah 45,5% dengan 1,34 anak dari 1000 kelahiran terlahir dengan kondisi klinis. Jenis talasemia terbanyak yang ditemukan di Indonesia adalah beta mayor sebanyak 50% dan talasemia beta HbE sebanyak 45%. Kekerapan pembawa sifat talasemia untuk Indonesia ditemukan berkisar antara 3-10%. Bila kekerapan gen talasemia sebanyak 5% dengan angka kelahiran 23% dan jumlah populasi penduduk Indonesia sebanyak 240 juta, diperkirakan akan terlahir 3.000 bayi pembawa gen talasemia setiap tahunnya. Frekuensi pembawa sifat talasemia di Indonesia yang dilaporkan adalah sebagai berikut. Medan dengan pembawa sifat talasemia beta sebesar 4,7%, Yogyakarta sebesar 6%, Banyumas sebesar 8%, Ambon sebesar 6,5%, Jakarta sebesar 7%, Ujung Pandang sebesar 8%, Banjarmasin sebesar 3%, Maumere dan Bangka sebesar 6%, dan beberapa daerah memiliki prevalensi hingga 10%. Dengan rata-rata frekuensi secara keseluruhan adalah 3-10%. Dari gambaran tersebut mengindikasikan bahwa tiap-tiap daerah memiliki jumlah pembawa sifat yang berbeda-beda. Selanjutnya, gambaran anatomi dari penyakit talasemia. Nah, di sini terdapat dua gambar mengenai anatomi dari penyakit talasemia itu sendiri ya. Yang di sebelah kiri itu ada gambaran umum mengenai talasemia. Di sini ada sel darah merah yang normal dan sebelahnya ada sel darah merah dari orang yang terkena talasemia. Nah, sel darah merah yang normal ini berbentuk bulat, sedangkan yang abnormal itu berbentuk keping-keping kotak. Di situ menandakan bahwasannya terjadi pembentukan yang tidak normal atau memiliki kelainan talasemia. Nah, pada sel darah penderita talasemia itu tidak terbentuk dengan normal, sehingga sel darah merahnya sendiri itu mudah rusak. Sedangkan gambar yang sebelah kanan ini merupakan gambaran talasemia beta HbE di apusan darah tepi melalui mikroskop cahaya. Nah, di sini terdapat sel eritrosit, tampak sel eritrosit hipokrom dengan berbagai bentuk
Nah, di sini berbagai bentuk eritrosit dan ini melalui pewarnaan dilakukan dengan pewarnaan MGG dengan pembesaran 100 kali. Nah, pewarnaan MGG itu sendiri apa? Pewarnaan MGG itu pewarnaan May-Grunwald-Giemsa. Dan selanjutnya itu mengenai penyebab penyakit dari talasemia itu sendiri. Nah, penyakit talasemia itu merupakan suatu penyakit keturunan yang disebabkan oleh kegagalan pembentukan salah satu dari 4 rantai asam amino yang membentuk hemoglobin, sehingga hemoglobin tidak terbentuk sempurna. Nah, rantai hemoglobinnya sendiri terdapat di sebelah kanan, gambar di sebelah kanan ini. Tubuh tidak dapat membentuk sel darah merah yang normal, sehingga sel darah merah jadi disebutkan mudah rusak atau berumur pendek, yang diperkirakan kurang dari 120 hari. Nah, jadi penyakit talasemia ini sendiri terjadi karena pembentukan rantai hemoglobin ini secara tidak sempurna, atau di mana rantai tersebut, rantai alfa ataupun rantai beta utama itu tidak terbentuk atau hanya terbentuk sebagian, sehingga menyebabkan terjadinya penyakit talasemia dan sel darah merah tersebut mudah rusak atau berumur pendek. Nah, tadi juga disebutkan bahwasanya penyakit talasemia itu merupakan penyakit turunan ya. Jadi di sini ada penjabaran mengenai penurunan talasemia melalui gen, jadi genetik. Nah, penyakit talasemia diturunkan melalui gen yang disebut sebagai gen globin beta. Nah, gen globin beta ini yang mengatur pembentukan salah satu dari komponen pembentuk hemoglobin tadi. Proses pembuahan, anak hanya mendapat sebelah gen globin beta dari ibunya dan sebelah lagi dari ayahnya, jadi setengah-setengah. Lalu, satu dari orang tua menderita talasemia trait atau bawaan, maka kemungkinan 50% sehat dan 50% talasemia trait. Kedua orang tua talasemia trait, maka kemungkinan 25% anak sehat, 25% anak talasemia mayor, dan 50% anak talasemia trait. Di sini ada gambaran mengenai bahwasanya gambaran talasemia turunan melalui gen. Nah, di sini ada pernikahan bahwasanya sang ayah memiliki talasemia trait atau bawaan dan sang ibu normal. Nah, jadi di sini menghasilkan 50% anak sehat dan 50% anak lagi memiliki talasemia trait atau bawaan. Selanjutnya mengenai gejala dari penyakit talasemia. Di situ terdapat gejala umum dari penyakit talasemia, meliputi anemis, pucat, wajahnya terlihat pucat, mudah capek, adanya penurunan fungsional hemoglobin. Nah, penurunan fungsional hemoglobin ini sendiri terjadi karena adanya menyuplai atau membawa oksigen ke jaringan-jaringan tubuh yang digunakan untuk oksidasi sel. Nah, sehingga oksigenasi ke jaringan itu menjadi berkurang. Nah, selain jadi pembawa oksigen tadi, hemoglobin juga sebagai pigmen merah eritrosit, sehingga apabila terjadi penurunan kadar hemoglobin ke jaringan, maka jaringan tersebut menjadi pucat. Nah, penurunan produksi dari satu atau lebih rantai globin tertentu, rantai globin itu ada alfa, beta, gamma, dan juga delta. Itu akan menghentikan sintesis hemoglobin dan menghasilkan ketidakseimbangan dengan terjadinya produksi rantai globin lain yang normal, seperti itu. Lalu di situ terdapat juga gejala klinis talasemia mayor yang memiliki talasemia mayor. Gejalanya lebih parah daripada gejala umum, yaitu muka terlihat mongoloid, pertumbuhan badan yang kurang sempurna, terjadinya pembesaran hati dan juga limfa, lalu perubahan pada tulang, dan juga anemia berat.
Nah, perubahan pada tulang itu terjadi itu karena adanya hiperaktivitas sumsum merah, itu berupa deformitas dan fraktur spontan pertumbuhan gigi, itu biasanya buruk. Dan sering disertai dengan refraksi tulang rahang. Nah, biasanya yang mengalami anemia berat dan mulai muncul gejalanya itu pada usia beberapa bulan, serta menjadi jelas di usianya yang 2 tahun. Kaitan talasemia dengan sistem imun. Pasien talasemia rentan terhadap infeksi akibat faktor penyakitnya maupun akibat pengobatan. Kelebihan besi yang terjadi akibat transfusi berulang mempengaruhi sistem imun, menekan aksi kemotaksis, fagositosis, mikrobiosida leukosit mononuklir, dan polimorfonuklir. Pasien talasemia biasanya mempunyai postur tubuh yang kecil, kurus juga pendek. Hal ini dapat diakibatkan karena kekurangan oksigen yang terjadi terus-menerus pada jaringan. Selain itu, pembesaran limfa juga menyebabkan turunnya nafsu makan. Semua kondisi tadi menyebabkan gangguan penyerapan dan penggunaan zat-zat gizi yang pada akhirnya menyebabkan gangguan pertumbuhan, juga penurunan imunitas tubuh. Diagnosis talasemia. Diagnosis talasemia beta HbE ditetapkan berdasarkan manifestasi gejala klinis dan pemeriksaan penunjang, yaitu uji laboratoris dan radiologis. Manifestasi gejala klinis dari talasemia beta HbE dapat berupa anemia ringan sampai berat, terdapat splenomegali dan hepatomegali, fasies talasemia atau fasies coli, pigmentasi kulit, infeksi dan osteoporosis. Uji laboratoris meliputi darah rutin, hapusan darah tepi, kerapuhan osmotik, dichlorophenol indophenol precipitation test atau DCIP. Lalu untuk perawatan talasemia sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu transfusi darah, yang kedua splenektomi, yang ketiga transplantasi sumsum tulang, dan yang terakhir itu ada terapi gen. Nah, jadi dari segala penjelasan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya talasemia merupakan penyakit hemolitik herediter yang disebabkan oleh gangguan sintesis hemoglobin di dalam sel darah merah. World Organization atau WHO memperkirakan sekitar 7% dari populasi global, 80 hingga 90 juta orang, adalah pembawa talasemia beta, dengan sebagian besar terdapat di negara berkembang. Jenis talasemia terbanyak yang ditemukan di Indonesia adalah talasemia beta HbE sebanyak 45%. Pada talasemia mayor, gejala klinis berupa muka mongoloid, pertumbuhan badan yang kurang sempurna, pembesaran hati dan limfa, perubahan pada tulang karena hiperaktivitas sumsum merah berupa deformitas dan fraktur spontan pertumbuhan gigi juga biasanya buruk, sering disertai refraksi tulang rahang. Penderita talasemia rentan terhadap infeksi akibat faktor penyakitnya maupun akibat pengobatan. Kelebihan besi yang terjadi akibat transfusi berulang mempengaruhi sistem imun. Diagnosis talasemia beta HbE ditetapkan berdasarkan manifestasi gejala klinis dan juga pemeriksaan penunjang, yaitu uji laboratoris dan juga radiologis. Pengobatan terhadap penyakit ini dengan cara transfusi darah, splenektomi, induksi sintesa rantai globin, transplantasi sumsum tulang belakang, dan juga terapi gen. Sekian presentasi dan juga penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.